Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tufel Muhammad Al-Jabri. Saya ada Muhammad Al-Barzanji, Rizal Nurtansyah, dan juga Muhammad Ridwan Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan presentasi kami, yaitu aplikasi yang kami buat Figma dengan judul aplikasi It's Called Football dan juga aplikasi Football Service. Ini merupakan analisa kita dan untuk mata kuliah metode penelitian, yaitu analisa kebutuhan sistem informasi tiketing online sepak bola berbasis mobile. Kami akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Dapat dikatakan sepak bola itu merupakan olahraga yang sangat banyak peminatnya dari kalangan muda maupun tua, dari yang umur masih kecil sampai sudah bapak bahkan sudah memiliki cucu. Dan untuk program pertandingan sepak bola di sana sekarang asli sudah lebih mudah, bisa di TV dan juga lain-lain. Tetapi saya untuk melihat langsung di stadion masih kurangnya ada pembantuan teknologi dalam sana. Dengan itu kami dan sekelompok membuat sebuah contoh Figma yang kami presentasikan nanti di akhir presentasi kami untuk membantu mengembangkan teknologi terutama di bidang sepak bola e-ticketing. Kami juga melihat ini penting karena melihat saat tragedi Kanjuruhan kemarin, di mana banyak oknum-oknum calo yang memanfaatkan penjualan tiket tersebut sebagai ladang bisnis, di mana tiket dijual kembali oleh calo untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Di mana tiket yang tercetak itu sebanyak 38.000 karena pengolah tiket yang kurang baik dan juga kurang akuratnya, maka kapasitas melebihi kapasitas yang seharusnya, yaitu 43.000, yang menyebabkan kelebihan kapasitas dalam stadion, yang menjadi salah satu sebab meninggalnya korban Kanjuruhan. Dan total saat itu korban di tragedi Kanjuruhan mencapai 135 korban yang meninggal dunia. Untuk solusi pengembangan akan dijelaskan dengan teman kami yang bernama Muhammad Al-Barzanji. Silakan Mas Muhammad Al-Barzanji. Ya. Untuk solusi pengembangan pada masalah tiket manual dapat dilakukan dengan menerapkan sistem tiket otomatis. Sistem tiket otomatis itu sistem yang menggunakan device untuk menangani tiket pelanggan. Kami tidak mengedepankan fitur, tetapi solusi dari permasalahan tiketing manual. Berikut adalah pengembangannya, yaitu sistem online, mulai dari pesan, pembayaran, kecuali minimarket, dan tidak digital berupa barcode. Tiket digital berupa barcode. Dicetaknya tiket terbatas sesuai kapasitas stadion supaya tidak ada lagi kejadian meluapnya penonton dalam stadion yang harusnya warga berapa malah membludak sampai berapa penonton. Tidak ada dilakukan sistem satu HP maksimal satu tiket. Jadi untuk pesanan tiket bisa dari satu handphone itu satu tiket. Diidentifikasikannya bisa dari email, dan nomor telepon. Selanjutnya manfaat program. Manfaat tiket online pada sepak bola sangat banyak, baik bagi penonton, panitia penyelenggara maupun klub sepak bola itu sendiri. Ada beberapa manfaatnya, yaitu harga tiket yang lebih transparan. Dengan tiket online, harga tiket biasanya lebih transparan dan tidak bisa dimanipulasi oleh calon tiket. Menguntungkan untuk penonton. Kedua, ada pengurangan antrian. Dengan tiket online, antrian di loket penjualan tiket dapat dikurangi. Tiga, ada peningkatan keamanan. Tiket online lebih sulit dimanfaatkan daripada tiket fisik. Hal ini dapat meningkatkan keamanan pertandingan sepak bola. Selanjutnya, Mas Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan analisa proses bisnis berjalan. Tiketing manual sepak bola biasanya dilakukan di loket stadion. Penonton yang ingin membeli tiket harusnya mengantri di loket dan menyerahkan uang tunai kepada petugas tiket. Petugas tiket akan mengisi informasi yang diperlukan secara manual, kemudian penonton baru akan mendapatkan tiket. Lalu di sini saya akan menjelaskan prosesnya. Penonton datang ke loket stadion.
Lalu loket menanyakan pertandingan yang ingin ditonton. Kemudian penonton memilih pertandingan, lalu loket menanyakan jumlah tiket yang ingin dibeli. Kemudian penonton menyebutkan jumlah tiket yang ingin dibeli, lalu loket menghitung total harga tiket. Kemudian penonton membayar, lalu loket meminta pembayaran dan loket memeriksa tiket. Ini adalah analisis berjalannya saat secara pembelian tiket secara offline atau langsung di stadion ya. Analisa proses bisnis berjalan. Tiketing manual sepak bola memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, resiko kehabisan tiket. Sistem manual rentan kehabisan tiket dengan cepat, terutama jika ada antusiasme tinggi. Kedua, antrian panjang dan proses yang lambat. Ketiga, tingginya resiko pemalsuan dan penipuan diakibatkan banyak-banyaknya calo. Tiket manual lebih mudah dipalsukan dibandingkan tiket elektronik. Meningkatkan resiko penonton membeli tiket palsu atau tertipu calo. Dan yang terakhir, tingginya biaya operasional penyelenggara membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Baik, selanjutnya saya lanjutkan untuk menjelaskan use case diagram untuk sistem tiket online diagram use case secara visual merepresentasikan interaksi antara aktor, karakter pengguna, dan suatu sistem. Dalam konteks sistem tiket online langsung adalah pelanggan sendiri yang akan membeli tiket sepak bola dan ada sistem yang mengelola tiket dan pelaporan. Ini akan saya jelaskan bahwa user bisa masuk ke menu login, kemudian bisa memilih menu yang tersedia seperti ada cek jadwal pertandingan, kemudian ada cek pertandingan, ada memilih metode pembayaran, kemudian ada konfirmasi pembayaran, dan yang utama itu ada kita mendapatkan etiketnya, kemudian bisa minta sepak bola yang update, kemudian bisa juga dapat mengubah data diri dan password, kemudian yang terakhir adalah login. Kemudian saya akan menjelaskan ini dalam fungsi admin ya. Admin yang pertama ini kita login ya, kita ada pengelolaan data pengusahaan. Nah, ya, jadi kita menampilkan, kita update jadwal, kemudian jadwal tiket, yang pasti dikirimkan etiketnya. Nah, yang lagi ini ada customer service, ada proteksi, fungsinya untuk mengatasi kendala-kendala. Yang terakhir adalah login. Activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan urutan aktivitas yang terjadi dalam sistem dan kita memiliki akun. Adalah activity diagram untuk aplikasi sementara tiketnya pertama user login, dan aplikasi menampilkan menu, dan kita memilih jadwal pertandingan, kemudian aplikasi menampilkan data pemesanan, kemudian user memilih metode pembayaran, tempat pembayaran. Setelah dikonfirmasi oleh admin, maka admin telah mengirimkan etiket dan user dapat menerima tiket. Baik, terima kasih. Jadi dari uraian Bapak yang sudah dijelaskan, kita bisa kesimpulan bahwa satu, tiket online menawarkan kemudahan bagi supporter, penyelenggara maupun klub sendiri. Kedua, kenyamanan dan kemudahan. Pembelian tiket tidak perlu lagi mengantri di loket stadion untuk membeli tiket. Mereka dapat memesan tiket secara online dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, pembayaran yang aman dan terjamin. Pembeli tiket dapat membayar tiket secara online dengan berbagai metode pembayaran yang aman, terjamin, dan terhindar dari calo tiket. Yang keempat, keamanan penonton tidak perlu berdesak-desakan sehingga diharapkan tidak ada lagi korban dalam sepak bola. Selanjutnya, tolong dijelaskan melalui Figma.
Baik, Mas Regi, terima kasih. Itu merupakan presentasi kami dari bagian PPT. Dan berikutnya saya akan masuk dalam bagian Figma. Sebentar akan saya atur untuk share screen-nya. Sebentar. Baik, apakah sudah terlihat untuk Figma-nya, Mas Ridwan? Udah. Baik, ini merupakan demo dari Figma mengenai aplikasi kami saat awal dibuka sampai akhir, dan juga proses dan juga fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi kita. Saat awal kita dapat melihat tampilan yang sangat menarik ini, Football for Peace dari aplikasi Squad Football. Lalu akan layar seperti ini, dia ada suatu kata di mana ketuk di mana saja. Saat diketuk layarnya, kami akan masuk ke dalam login ya teman-teman. Kita bisa login di Facebook, Google, ataupun sign up jika kita sudah memiliki sebuah akun, dan juga login jika kita sudah memiliki akun. Jadi seperti contoh, saya akan menggunakan Google. Tampilan seperti biasa di mana kita memasukkan dalam Google. Untuk ini kami menggunakan template dari Spotify itu sendiri. Lalu next, dapat dilihat keluar lagi email yang tadi input sebelumnya, dan kami akan memasuki Google. Ini merupakan cara kita login menggunakan Google pada umumnya, teman-teman. Lalu ada verifikasi, dan jika sudah kelar akan dikirimkan kode OTP, biasanya melalui email ataupun nomor telepon. Setelah dipasang kode OTP, baru kalian akan memasuki ke dalam aplikasinya. Dapat dilihat tampilan pertama itu Squad Football, Football for Peace, Football Safety, Simple and Fast. Lalu kami akan masuk ke dalam pertama itu, kami dapat melihat semua tiket-tiket yang tersedia sekarang. Ada saat ini seperti contohnya, ada Brentford melawan Arsenal tanggal 9 Juli tahun 2024 di Stadion Manahan Solo. Lalu ada AC Milan versus Inter Milan, Studio Jakabaring Palembang, dan juga ada Manchester City melawan Chelsea di Stadion Wibawa Mukti Cikarang tanggal 8 September 2024. Dapat dilihat jika tiketnya habis, maka kami akan memunculkan tiket habis di bawah kanan setiap fiturnya. Dan jika kami ingin membeli sebuah tiket, seperti contoh saya akan mengklik yang Brentford versus Arsenal. Di sini kita akan memasuki ini, ada profil-profil kita. Lalu kita bisa mengklik lanjutkan pembayaran. Lalu kita dapat melihat atau memilih berbagai cara untuk membayar, bisa melalui virtual m-banking, yaitu virtual card, melalui BCA ataupun Mandiri, dan juga bisa melalui Alfamart ataupun Indomaret. Jika kita menggunakan BCA virtual card, akan dikeluarkan virtual account-nya, lalu jika sudah, kita bisa memencet selesai. Dan ini merupakan tiket yang kita punya seperti contoh. Dapat dilihat ya semuanya ya. Ini adalah barcode saat kita telah membeli, setelah kita telah membeli tiket tersebut secara online, kita akan memasuki stadion itu menggunakan barcode seperti zaman sekarang tentunya. Jadi di mana barcode itu akan di-scan melalui mesin, dan itu adalah cara untuk mereka mengkonfirmasi tiket ini asli atau bukan, juga karena dalam barcode ini telah ada identifikasi email nantinya. Setelah kita membeli tiket, kita bisa memasuki berita seperti contohnya, di mana kita bisa melihat berita-berita terbaru mengenai sepak bola. Di mana sini ada berita mengenai Liverpool, Atletico Madrid, Manchester United, Leverkusen, dan juga Al Nassr. Seperti contoh, saya akan mencet salah satu beritanya yang ini. Kita bisa melihat semua beritanya yang ada. Kita juga bisa melihat video yang akan ditampilkan nantinya. Lalu kita bisa masuk ke halaman user, di mana kita bisa melihat profil picture kita bisa mengubah profil password, bisa mengubah password, dan juga bisa melakukan apa ya. Bisa dilihat seperti ini, kita bisa masukkan nama, kita mau merubah data-data kita. Dan ini kita juga bisa memperbarui. Dan jika sudah diperbarui, akan muncul lagi di beberapa password. Dan jika sudah,
di user kita bisa menggunakan logout dan kita akan kembali ke halaman login. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan untuk presentasi kami hari ini untuk mata kuliah metode penelitian. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kekurangan selama presentasi ini. Semoga dapat dimaklumi dan juga terima kasih kepada dosen yang telah membimbing kami selama ini. Lagi mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.